Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara dimanapun saudara berada, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelataran Tuhan dengan segala kerinduan. Saya percaya setiap pribadi dari kita sungguh sangat merindukan hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, hingga kami ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Bapa, kami mau menyiapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu dengan kerinduan kami, dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu. Mari kita sembahlah, kita rendah. Bapa yang penuh kasih, rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa.
rindu diubahkan jadi seperti ubahlah hati kami seputih hati, setulus haleluya, hati yang penuh dengan kasih. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Hati kami penuh dengan kasih seperti-Mu. Hati kami penuh ketulusan seperti-Mu. Sungguh Kau Bapa yang setia, sungguh Kau Bapa yang baik. Kuasa-Mu ajaib. Kau yang bertahta baik di surga dan di bumi. Maka layaklah ketika kami mengangkat pujian bagi-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Hanya Kau satu-satunya yang layak kami semua. Karena Kaulah Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang
Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami, dan Tuhan telah segala-galanya bagi kami. Engkau sumber yang baik bagi kehidupan kami, yang selalu menolong dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi dalam berbagai tantangan dan berbagai masalah yang kami tahu. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami mau datang kepada Engkau bagi seluruh setiap kami, Tuhan, jemaat-Mu, bagi kami semua yang mendengarkan melalui firman-Mu pada saat ini. Biarkan kami dikuatkan, biarkan kami diingatkan, terlebih lagi Tuhan, kami ketika kami menghadapi dalam keterpurukan, kami akan diberikan Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, pengurapan telah Kau nyatakan bagi kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dia akan memberkati kami semua, dan semuanya Tuhan, Engkau terus mengerjakan hidup kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih menjadi doa permohonan kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang mendengarkan di dalam live streaming ataupun dalam Facebook, dalam bentuk apapun, biarkan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Biarkan firman Tuhan boleh menguatkan bagi kita semua, bagi pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan. Biarkan pada saat ini kita akan bisa melihat bagaimana kita akan bisa mengatasi tentang kebimbangan. Inilah yang tema akan kita pelajari adalah mengatasi kebimbangan. Kebimbangan, saudaraku, bimbang itu adalah kita merasa ragu-ragu. Bimbang itu, saudaraku, kita kurang percaya diri. Di dalam kebimbangan, saudaraku, itu kita tidak memiliki ketetapan di dalam hati kita. Seringkali kita ragu di dalam berbagai tantangan dan masalah yang ada. Terlebih saudaraku, kita bisa melihat ketika orang menghadapi dalam masalah, persoalan hidup, tantangan hidup, dan berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Terlebih pada saat ini kita sedang menghadapi di dalam COVID-19 ini, saudaraku, banyak orang kita sedang mengalami di dalam masalah-masalah yang seluruh dunia merasakan dan mengalami hal yang sama. Oleh karenanya kita bisa melihat, entah itu saudaraku, tidak pandang bulu kepada siapapun, orang yang kaya, yang miskin, yang terpelajar, buta huruf, ataupun orang yang bangsawan ataupun rakyat jelata, yang kuat ataupun yang lemah. Kita bisa melihat semua bisa dilanda oleh yang namanya kebimbangan. Terlebih saat ini kita sudah berapa bulan kita menghadapi dalam COVID-19 ini, dan tidak sedikit orang yang sedang menghadapi kebimbangan. Di dalam perekonomian saat ini, orang yang sedang berusaha secara luar biasa, tiba-tiba secara hal yang tanpa dipikirkan olehnya, sehingga menghadapi tantangan sehingga semua bisa terjadi kolaps. Di sini merasa kebimbangan terjadi bagi banyak orang. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadikan satu penyebab kebimbangan dan bagaimana cara mengatasi cara mengatasi kebimbangan secara alkitabiah. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Terlebih kita akan melihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-13. Mazmur 119 ayat 113. Dikatakan demikian, saudaraku, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Oleh karena, saudaraku, Tuhan sangat membenci bagi orang yang bimbang hatinya. Bagi kita semua yang sudah mungkin seringkali kita menerima firman Tuhan, Tuhan mengajarkan berapa kali Tuhan berkata setiap hari dan setiap tahun, jangan takut, jangan bimbang, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dan lain sebagainya. Janji-janjinya Tuhan pasti akan nyatakan. Namun dalam kenyataan ketika kita menghadapi dalam tantangan masalah, tidak sedikit orang yang akhirnya bimbang. Mari kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. 3 hal yang akan kita pelajari untuk penyebab daripada kebimbangan dan bagaimana mengatasi kebimbangan secara alkitabiah. Yang pertama, saudaraku, penyebab dari kebimbangan
adalah, saudaraku, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kita bisa melihat Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 kita akan belajar bersama-sama. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Perhatikan ayat 3 dan 4. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita bisa melihat Yohanes adalah seorang pembaptis, nabi besar yang luar biasa mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita bisa melihat seorang yang luar biasa, saudaraku, yang menjadikan satu sangat diagungkan. Tetapi kita bisa melihat ternyata siapapun juga orang bisa merasa bimbang. Kita bisa melihat ketika kisah daripada Yohanes ini, ketika Yohanes menyatakan dosa bagi Herodes, kita bisa melihat betapa Herodes sangat kecewa dan sangat marah, dan akhirnya dia menyuruh dipenjarakan. Ketika Yohanes dipenjarakan, saudaraku, kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang keempat, kita bisa melihat ayat 12-13. Ketika Yohanes dipenjara, Yesus meninggalkan. Betapa kecewanya, saudaraku, di dalam Yohanes ini yang Yohanes rasakan. Mungkin saudara berkata kepada seseorang, mungkin saudaraku ada masalah. Ketika ada masalah, tiba-tiba orang yang saudara harapkan tiba-tiba pergi, tidak menolongnya. Seringkali terjadi kebimbangan dalam diri kita dan membuat hidup kita menjadi kecewa. Ketika kita, saudaraku, di dalam seringkali terjadi, misalnya ada jemaat datang kepada saya selaku menjadi gembala, dan ketika orang ini mengharapkan saya datang, ternyata saya malah justru pergi. Apa dirasakan oleh orang yang sedang menghadapi tantangan? Tentu akan mengalami kekecewaan. Disinilah, saudaraku, akhirnya Yohanes menjadi ragu, menjadi bimbang. Dia mengatakan, apakah aku harus menunggu orang yang lain? Kata menjadikan jelas ayat yang ketiga dan 4 mengatakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain? Bapak, Ibu, Saudara, kebimbangan terjadi bagi Yohanes yang dikatakan adalah nabi yang luar biasa. Itu pun bisa terjadi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Oleh karenanya, mari, kebimbangan tidak peduli itu bisa datang kepada siapa saja. Tetapi mari, dengan menjadikan satu, kita bisa melihat di dalam penyebab kebimbangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan harapan, yang seharusnya apa yang kita harapkan terjadi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi kecewa. Tapi marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar bersama-sama menjadikan satu bagaimana kita mengatasi kebimbangan secara alkitabiah. Yang hal ini, saudaraku, ketika Yohanes menghadapi tidak sesuai dengan kenyataan, ketika dia di penjara, ketika dia seolah-olah dilupakan oleh Tuhan dan ditinggalkan, lalu dia mulai bertanya, ada kebimbangan. Dalam kebimbangan ini, saudaraku, Tuhan punya rencana yang sangat indah. Bagaimana mengatasi kebimbangan ini, di mana Yohanes telah diajarkan oleh Yesus, saudaraku, di mana ayat 4 sampai ayat yang kelima, 4 dan kelima dan ayat ke-6 mengatakan bahwa Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak, Ibu, Saudara, di mana kita bisa melihat kebaikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, mengadakan mujizat yang luar biasa. Dengan hanya gara-gara kecil mungkin bisa terjadi. Apa yang diharapkan tidak sesuai, saudara bisa meninggalkan semua kebaikan Tuhan. Seringkali itu terjadi bagi hidup kita. Dan kita harus bisa menyadari, bagaimana mengatasi dalam kekecewaan ini. Kita tahu bahwa di balik semua setiap rencana Tuhan, semua ada masalah yang diizinkan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, melatih untuk hidup kita menjadi sabar. Karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatunya itu indah pada waktunya, membentuk hidup kita menjadi orang yang sabar, orang yang setia, orang yang selalu taat dalam bentuk apapun, saudara. Mari kita bisa melihat dan kita belajar bersama-sama, di mana menjadikan kita harus mengerti, memiliki harus konsep pemikiran yang tepat. Ketika Tuhan izinkan masalah, tentu saudaraku kita tahu, Yesus mengajarkan kita memproses hidup kita untuk bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Harus kita menjadi dewasa, tidak boleh menjadi anak-anak yang selalu dengan hal kecil lalu marah, dengan hal kecil kecewa, dan hal sedikit aja terus kita meninggalkan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang masih bayi rohaninya. Tetapi hari ini Tuhan ingin melatih, mempersiapkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang dewasa. Karena makanan kita bukan makanan yang baik susu saja, tetapi makanan yang keras. Ini adalah orang yang dewasa menghadapi tantangan, dan kita tahu bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena apa, saudara? Tuhan izinkan masalah untuk membentuk kita, supaya kita mengkoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah benar dan sudah layak di hadapan Tuhan atau belum? Nah, disinilah kita bisa melihat, saudaraku, di dalam banyak rencana Tuhan yang Tuhan sedang memproses hidup kita. Terlebih di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Apakah kita bimbang? Banyak anak-anak Tuhan sekarang ini merasa kapan akan selesai, akan berlalu ini namanya COVID. Aku sudah susah, aku sudah begini. Ternyata, saudaraku, tidak sedikit anak-anak Tuhan pun itu menjadi bimbang. Oleh karenanya, kita akan belajar bersama-sama. Terlebih saat kita menghadapi seperti ini, Tuhan sedang membentuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Lebih lagi kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan, banyak berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Lebih lagi kita belajar akan firman Tuhan, yang mungkin dulu saudara nggak punya waktu untuk saudara membaca Alkitab, tidak punya waktu saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tetapi inilah Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita lebih mengerti di zaman-zaman saat ini, masa-masa yang sulit ini. Mari, hendaklah ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita bisa mengandalkan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Inilah menjadi satu bagaimana mengatasi kebimbangan. Tuhan punya rencana yang sangat indah. Ketika Yohanes diri bertanya, siapakah Mesias itu? Apakah benar itu Yesus? Dan Yesus menjawab, akulah itu. Ketika terjadi kebimbangan ini, saudaraku, maka Tuhan mengajarkan di balik setiap masalah ada rencana Tuhan yang sangat indah, membentuk hidup kita supaya kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Hal yang kedua, saudaraku, kita bisa melihat hal kedua, hal yang penting bagi kehidupan kita. Penyebab kebimbangan yang kedua adalah melihat keadaan sekeliling kita. Melihat keadaan dalam sekeliling kita, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat 2, mulai dari ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-14 ayat 27. Hal yang kedua, penyebab kebimbangan yang kedua karena melihat keadaan di sekeliling kita. Kita lihat kisah daripada
Petrus saudaraku, di mana menjadikan satu kita belajar bersama-sama. Ayat 27 sampai ayat 32 demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan saudara 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak ibu saudara, kita bisa melihat di dalam kisah Petrus ini sendiri, ketika melihat Yesus berjalan di atas air, ketika dia mengatakan itu hantu, tetapi apabila engkau itu ya Tuhan, biarkan aku boleh berjalan di atas air. Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku. Ketika Petrus mulai berjalan di atas air, apa yang terjadi saudara? Ketika ia melihat situasi sekelilingnya, melihat keadaan yang tidak diharapkan, keadaan yang sangat menakutkan, lalu apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Yang seringkali kita sama. Ketika kita bersama dengan Tuhan luar biasa, tetapi ketika melihat di sekeliling kita, maka kita akan menjadi kecewa dan tidak percaya. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Bapak ibu saudara, seringkali kita sama. Mungkin kita sudah setia beribadah, kita sudah melayani Tuhan secara luar biasa, kita bisa memiliki iman yang full, katakan saudaraku. Tetapi ketika kita melihat dalam keadaannya, kenyataan di sekelilingnya membuat orang itu bisa menjadi tenggelam. Bukti, berapa banyak orang sekarang melihat dalam keadaan COVID-19 ini, toko mulai tutup, kita bisa melihat perusahaan mulai tutup, mulai banyak karyawan mulai di PHK, kita bisa melihat semua pendapatan yang sekian menjadi sekian, mulai bimbang melihat keadaan. Atau mungkin bisa terjadi, Bapak ibu saudara mungkin melayani Tuhan luar biasa, tetapi ketika kembali ke rumah, ternyata dengan keadaan maaf kata beras habis. Anak-anak tiba-tiba minta besok harus dibayar SPP-nya, belum ada uang, belum ada pendapatan, dan bahkan dia sendiri baru di PHK. Mengalami banyak hal saudaraku, sehingga kita bisa melihat di sekitar rumah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia merasakan tertekan yang ada di dalamnya. Nah, di sini saudaraku, Tuhan mengizinkan semua masalah ini. Apakah kita bimbang, apakah kita takut, ataukah kita mengandalkan Tuhan? Menjadikan satu Petrus sama. Ketika ia berjalan di atas air, ketika memandang kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika melihat di sekelilingnya, maka tenggelamlah Petrus. Jangan sampai kita hanya gara-gara melihat dengan keadaan sekitar kita, hidup kita menjadi bimbang. Oleh karenanya saudara, bagaimana kita bisa mengatasi di dalam masalah yang ada? Kita belajar daripada kisah Petrus ini, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi masalah bimbang. Ketika Petrus melihat, memandang Yesus, maju kepada iman kepada Yesus, disinilah ia tetap berjalan di atas air, tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi ketika Petrus melihat di sekelilingnya, maka ia tenggelam. Jangan sampai kita tenggelam. Di hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi tidak perlu kita menjadikan kekhawatiran, kebimbangan itu menguasai hidup kita. Tetapi inilah waktunya kita sudah untuk memandang kepada Tuhan, beriman selalu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sepenuhnya tujukan arahan kita, pandangan kita hanya kepada Yesus. Maka kita bisa melihat
mujizat pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena saudaraku, mari berapa banyak hidup kita sekarang dalam tenggelam. Mari kita perlu bangkit, berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, maka Tuhan akan segera menolongnya. Dan Petrus ditolong, dan akhirnya ketika ia naik ke perahu, maka suasana menjadi tenang karena ada Yesus di dalamnya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua ini penyebab daripada kebimbangan, saudaraku, menjadikan jangan melihat di dalam sekeliling kita, jangan melihat hanya masalah. Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah, dimanapun sedang menghadapi masalah, mari untuk mengatasi kebimbangan hal yang kedua ini, pandang kepada Yesus. Hanya Dia satu-satunya harapan kita. Andalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, terus pandang kepada Tuhan, jangan melihat sekeliling kita. Kalau kita melihat sekeliling kita, disitulah penyebab kita akan tenggelam. Oleh karenanya, biarkan hal yang kedua ini kita perlu belajar bersama-sama, saudara. Pandang kepada Yesus yang terus memimpin hidup kita, kepada iman yang terus kita harus tekun di dalamnya, harus kita terus kuat di dalamnya. Maka ketika kita memandang terus kepada Tuhan, kita pegang pada firman Allah, kita terus tetap setia dan tetap taat, saya yakin percaya pertolongan Tuhan itu selalu adalah ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, di dalam bentuk apapun, sekalipun itu mungkin pandangan kita tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, penyebab daripada kebimbangan yang ketiga, saudaraku, hal yang ketiga ini kita perlu belajar bersama-sama, yaitu terlalu banyak mendengar suara manusia daripada mendengar suara Tuhan. Disinilah hal ketiga seringkali terjadi, saudaraku, kita banyak mendengarkan orang lain. Kata orang, bukan berarti tidak boleh, bukan, tetapi seringkali melihat, saudaraku, seringkali mendengar apa kata orang lain. Kata orang lain ini, kata orang lain, sehingga membuat hidup kita menjadi bimbang. Tidak ada satu fondasi yang kuat. Kita akan belajar daripada kisah Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Terlebih kita akan melihat dalam ayat 24, 1 Samuel 17 ayat 24 terlebih dulu kita akan bisa melihat. Ketika melihat dalam keadaan situasi, Daud mendengar dan Daud melihat apa yang dilihat oleh bangsa Israel, kita bisa melihat ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Di dalam keadaan kenyataan semua orang menjadi takut ketika melihat Goliat. Dan kita bisa melihat, dengan dia mendengar apa kata orang, semua yuk kita lari, ayo ngapain, itu terlalu berat, tidak mungkin. Lihat ayat yang ke-31 dan sampai ayat 37, kita melihat bersama-sama, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitakanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Perhatikan 33 dan seterusnya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin itu tidak bersurat itu. Ia akan sama seperti salah satu
daripada binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat secara kenyataan Daud ketika melihat orang Israel lari ketakutan, ketika kakaknya mengatakan, kamu ngapain kesini? Ketika Daud diingatkan juga oleh Saul, kamu tuh siapa? Kamu belum pengalaman, kamu tuh masih muda, kamu itu masih lihat si Goliat itu orang yang sudah sejak dari muda dia adalah pahlawan perang, dia sudah ahlinya. Seringkali kita pun sama seperti orang-orang Israel ketika mendengar dan melihat keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia menjadi takut dan menjadi bimbang. Tidak sedikit orang yang akhirnya lari. Ketika kita mengikut Tuhan, seringkali mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa persoalan ini ada? Mengapa tidak selesai? Satu belum selesai, yang lain sudah datang. Mengapa terjadi seperti ini? Yang membuat hidupnya menjadi bimbang, saudara. Tetapi pada saat pagi ini, kita belajar bersama-sama. Menjadikan suatu hal yang kita perlu kita belajar sungguh-sungguh, yaitu mari belajar daripada Daud ini. Dan Daud tidak terlalu banyak mendengar suara manusia. Dia selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Jika kita mendengarkan apa kata manusia, belum tentu itu benar di hadapan Allah. Sekalipun itu mungkin nasihat, ataupun juga mungkin melemahkan kita. Tetapi mari, hendaklah kita belajar bersama-sama, saudaraku, pada pagi hari ketika kita menghadapi tantangan. Jangan engkau selalu mendengarkan apa kata manusia. Terlebih hari-hari ini, hoax mulai terjadi. Banyak sekali hoax yang membuat orang menjadi bingung. Dengan adanya COVID, orang selalu membicarakan di dalam COVID ini, wah terlalu bahaya. Orang akhirnya menjadi takut, menjadi bimbang. Kemana-mana dia menjadi takut, gak mau keluar, saudaraku. Kemana saja, saudaraku, takut, bimbang, takut dia tertular. Inilah, saudaraku, sekalipun kita harus tetap mendengarkan apa kata pemerintah, harus bersih, harus sehat, harus kita memiliki kekebalan tubuh, itu baik. Tetapi kalau kita hanya membicarakan COVID-19 ini terus, itu lama-lama kita menjadi takut. Tetapi marilah kita pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Hendaklah kita belajar daripada Daud. Daud memberikan teladan yang luar biasa ketika Daud menghadapi tantangan ini. Nah, disinilah bagaimana mengatasi kebimbangan itu. Daud belajar dan dia mengandalkan Tuhan. Bukti, saudaraku, ayat 34-37 yang tadi sudah kita baca. Kita akan baca sekali lagi. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku daripada ekor cakar singa dan dari cakar beruang, dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudara, Daud belajar bagaimana mengatasi kebimbangan itu. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak selalu mendengarkan apa kata orang. Dia selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana hidup kita di saat ini? Sudahkah kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa mendengar apa kata Tuhan? Berapa banyak hidup kita setiap hari apakah kita ambil saat teduh? Supaya setiap pagi, di mana Yesaya pun berkata, setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku, membuka telingaku untuk aku bisa belajar mendengar
apa kata Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti dan tidak memiliki satu hidup yang bergaul dengan erat untuk mendengar apa kata Tuhan. Selalu dengan apa kataku dan apa kata orang lain. Yang seringkali apa kata orang lain itu membuat hidup kita, membuat kita tidak stabil, akhirnya kita bimbang. Oleh karenanya saudara, mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Dalam keadaan situasi apapun yang kau sedang hadapi, mari kita harus pandang kepada Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Ketika kita dengar apa kata Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Daud pun melakukannya. Maka akhirnya kita tahu, Goliat akhirnya habis karena semua karena Tuhan. Kalau saudara bisa baca terus ayat 45 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Inilah saudaraku, pada pagi hari ini kita belajar di dalam mengatasi dalam kebimbangan. Kita tahu ketika kita datang kebimbangan, mengapa kita bisa bimbang? Karena hal yang pertama, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan sebuah satu realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seringkali itu menjadi bimbang. Tetapi bagaimana kita mengatasi kebimbangan? Di balik semua ada satu rencana Tuhan memproses hidup kita. Jika kita mengerti rencana Tuhan dan hidup di dalamnya, maka kita akan tahu dan itu bisa mengatasi kebimbangan. Yang kedua, kita bisa melihat saudaraku, bagaimana bisa mengatasi dalam setiap kebimbangan yang ada. Kita tahu ketika kita melihat di sekeliling kita, kita belajar daripada Petrus, melihat sekeliling kita akhirnya tenggelam. Sama kita, ketika kita melihat keadaan situasi, ini loh keadaanku seperti ini, dia bisa jatuh. Tetapi ketika memandang kepada Tuhan, selalu berharap, selalu mengandalkan Tuhan, percaya dengan iman dan tidak bimbang, maka kita tahu pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa tidak pernah kita dengar, apa tidak pernah timbul dalam hati, apa tidak pernah saudara kita harapkan, disitulah Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Cara Tuhan itu luar biasa. Jika kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap kita arah tujuan kita hanya kepada Yesus, maka Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, jangan kita terlalu banyak mendengar apa kata orang, tapi dengarlah apa kata Tuhan, apa kata suara Tuhan. Dengar Tuhan, bagaimana untuk mengatasi semua dalam masalah yang ada. Daud telah memberikan teladan bagi kita. Dia mendengarkan apa kata Tuhan. Ketika mendengarkan, dia melakukan yang tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Ketika Daud melakukan dengan tepat, kita bisa melihat masalah yang besar, Goliat masalah yang mungkin sudah lebih besar daripada itu bisa dikalahkan. Karena siapa? Karena semua ini karena Tuhan, bukan karena kita. Oleh karenanya, biarkan pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk mengatasi dalam semua apapun masalah tantangan yang ada. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi kebimbangan. Mari kita telah belajar bagaimana mengatasi di dalam kebimbangan secara alkitabiah. Oleh karenanya saudaraku, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Apapun tantangan masalah yang kita hadapi, yakin percaya di balik semuanya ini ada satu rencana Tuhan yang sangat indah. Jika sekalipun kita dalam COVID ini kita hadapi, tetapi itu pasti badai akan berlalu. Semua itu akan menjadi tenang. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Semakin dekatkah kita dengan Tuhan atau semakin jauh? Apakah kita tidak takut menjadi bimbang ataukah kita semakin kuat di dalam Tuhan? Inilah cara Tuhan membentuk dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pada pagi hari ini, jangan kau merasa menjadi bimbang dalam bentuk apapun. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa di dalam setiap masalah apapun yang ada yang Tuhan izinkan, tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Tetapi yang luar biasa, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengatasinya. Dan Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya pada pagi hari ini, kita patut bersyukur pada Tuhan. Karena masih diingatkan oleh firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun saudara berada, mari jangan kau menjadi takut. Dan kau jangan menjadi bimbang, tapi percaya kepada Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih lagi karena kita yakin percaya. Sekalipun dalam keadaan situasi mungkin tidak mungkin, tetapi yakin percaya. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Hari-hari ini Tuhan sedang membentuk hidup kita. Jika kita mengerti dan pegang pada firman Tuhan, maka inilah waktunya. Pemulihan terjadi, pembelaan Tuhan nyatakan, dan pembalikan keadaan Tuhan nyatakan.
Inilah saudaraku, pembalikan keadaan yang mungkin engkau sedang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan, tetapi pembelaan Tuhan akan memberikan jalan solusi yang terbaik untuk kita semua. Biarkan pada pagi hari ini, saudaraku, dikuatkan firman Tuhan. Masalah apapun engkau sedang menghadapi dan sakit penyakit, yakin percaya dan katakan firman Allah. Oleh bilur Yesus Kristus engkau telah disembuhkan karena Yesus ada di dalam dirimu. Ketika engkau menghadapi dalam perekonomian yang saat ini sedang menghadapi tantangan, yakinilah di dalam Tuhan asal kau hidup dalam firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu selalu adalah ya dan amin. Tuhan selalu memelihara dalam bentuk apapun. Sekecil apapun pemeliharaan Tuhan itu pasti diberikan atas kehidupan kita bagi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam masalah apapun, mari kita sujud menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan, tetapi kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menggendong kita, dan Dia selalu memegang tangan kita, menuntun langkah hidup kita. Asal kita mau dituntun olehnya, maka kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mari bersama-sama, saudaraku. Kita akan sama-sama mengujikan sebuah satu pujian. Pujian ini mengatakan, tak mengapa kabut tebal merintang. Jalan hidup umat Tuhan hari-hari, kesukaran yang selalu membayangi, masa depan seolah tidak ada lagi. Tapi satu hal yang kita percaya, tapi ku yakin kita tidak sendiri. Yesus Tuhan akan menolong hidup kita. Dengan Kristus kemanapun kita jalani, karena itu jiwaku diselamatkan. Kita merenungkan firman Tuhan apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudaraku. 3 hal yang kita pelajari untuk kita mengatasi kebimbangan. Ketika mengapa bisa bimbang, penyebab kebimbangan kita sudah belajar, dan mengatasi kebimbangan pun juga kita sudah belajar. Wah, inilah waktunya pada pagi hari ini. Ketika engkau terjadi kebimbangan, mari ada solusi yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Yesus, tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi, masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Tak mengapa kabut tebal merintangi, ya Tuhan. Jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi, masa depan seolah tak indah lagi.
Yesus Tuhan akan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jadi, karena Yesus jiwaku diselamatkan. Katakan sekali lagi, tapi ku yakin, Tuhan sendiri, Yesus Tuhan akan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jadi, karena jiwaku diselamatkan. Karena jiwaku diselamatkan. Karena jiwaku Pada pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming ini. Kami berdoa ya Tuhan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam kekurangan Kau memberkatinya, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan merasa takut dan bimbang Tuhan kuatkan melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Biarkan pada saat ini kami telah belajar 3 hal. Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak, ya Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami, yaitu kami memiliki tidak sesuai dengan kenyataan yang seringkali menjadi kecewa. Tapi di balik semua itu Tuhan punya rencana yang sangat indah membentuk hidup kita. Karena kita tahu di balik semua, ketika kami menghadapi tantangan, kami tetap percaya mengandalkan Tuhan. Ketika kami tetap taat dan setia, maka disitulah pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Dan kami mungkin terjadi ya Tuhan, melihat dalam keadaan sekeliling kita yang membuat kita menjadi bimbang. Tapi Tuhan telah mengajarkan kami untuk kami memandang kepada Kristus supaya kami tidak tenggelam di dalam dalam masalah yang ada, sehingga kami tidak menjadi bimbang di dalamnya. Oleh karenanya Tuhan, biarkan ajarkan kami untuk kami tidak selalu mendengarkan apa kata manusia, tapi kami mau belajar terus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kau mengajarkan setiap kami terus Tuhan, kami mau belajar untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap kami mendengar. Biarkan Tuhan ajarkan setiap kami, ketika kami tetap mengandalkan Kau, maka kami melihat kami bisa mengalahkan dalam keadaan apapun, situasi apapun, masalah sebesar apapun. Kami tahu bersama dengan Kau kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karenanya biarkan ajarkan kami tetap maju, hanya mendengarkan suara Tuhan, berdasarkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Maka bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang sedang menghadapi tantangan, kami yakin percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas segala sesuatunya, dan semuanya nama-Mu dimuliakan. Memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan menolong kami, semuanya pasti dapat diatasi karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa, biarkan Tuhan bagi kami semua yang menghadapi dalam keadaan COVID-19 ini, kami juga berdoa berikan kekuatan kemampuan bagi pemerintah yang ada, berikan kekuatan kemampuan dari kepolisian, dari TNI, Polri. Kami berdoa dari setiap aparat dan setiap orang relawan yang Tuhan telah memberikan para dokter, para semua perawat dan semua apapun yang telah ambil bagian di dalamnya. Tuhan, Kau menolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami semua. Biarkan kami yang juga ya Tuhan, yang terkena di dalam sakit COVID ini, Tuhan punya rencana saat ini, Kau sembuhkan. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan akan menolong dalam kehidupan kami yang dalam keadaan dalam kekurangan. Tuhan memberkati kami, karena kami yakin percaya Tuhan di dalam Kau pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih yang menjadi doa permohonan kami saat pada pagi hari ini, dan kami memberkati semuanya. Oleh karenanya biarkan berkat anugerah kasih Kau limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, karena apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati dalam kehidupanmu dengan segala apapun. Tuhan yang selalu memberkati. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas Maha Kudus. Tuhan memujimu selalu.